Mike Klein dikabarkan siap dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia kembali mendapatkan angin segar menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain muda berbakat yang berkarir di Belanda, Mike Klein, dikabarkan siap untuk dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia di ajang penting tersebut. Kabar ini menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air yang semakin optimis dengan peluang tim Garuda untuk berprestasi di kancah internasional. Mike Klein, gelandang bertahan yang saat ini bermain untuk salah satu klub Eredivisie, diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya. Pemain berusia 21 tahun ini dikenal memiliki kemampuan bermain yang matang, meski usianya masih muda. Fleksibilitas, daya tahan fisik, dan visi bermain yang luar biasa membuatnya menjadi salah satu prospek cerah di sepak bola Eropa. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Mike akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan timnas sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Naturalisasi Mike Klein dianggap sebagai langkah strategis oleh PSSI. Kehadirannya diharapkan dapat menambah soliditas di lini tengah timnas Indonesia, sebuah sektor yang kerap menjadi perhatian khusus dalam pertandingan-pertandingan internasional. Dengan kemampuannya sebagai gelandang bertahan, Mike dipandang dapat memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, serta menjadi penghubung yang vital dalam transisi permainan. Kabar tentang potensi naturalisasi Mike Klein disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar yang optimis bahwa kehadiran Mike akan menjadi kunci dalam memperkuat lini tengah timnas, yang selama ini dinilai kurang konsisten dalam menjaga ritme permainan. Di media sosial, perbincangan mengenai prospek Mike sebagai penggawa baru timnas Indonesia terus berkembang, dengan banyak yang berharap ia bisa membawa perubahan positif di lapangan hijau. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa kesempatan juga mengungkapkan ketertarikannya pada Mike. Ia menilai bahwa pemain muda ini memiliki potensi besar untuk menjadi pilar di lini tengah Garuda. Mike Klein adalah tipe pemain yang dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Dia memiliki kemampuan bertahan yang kuat, tapi juga bisa mendistribusikan bola dengan baik, sesuatu yang sangat penting dalam skema permainan kami, ujar Shin Tae-yong. Mike Klein lahir dan besar di Belanda, tetapi tidak pernah melupakan warisan budaya Indonesia dari keluarganya. Karir sepak bolanya dimulai di akademi klub lokal, di mana ia dengan cepat menarik perhatian pelatih dan pencari bakat dengan kemampuannya yang luar biasa. Setelah menembus tim utama di usia muda, Mike terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dan menjadi salah satu pemain kunci di klubnya. Dalam beberapa musim terakhir, Mike berhasil menunjukkan performa yang stabil di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Dikenal sebagai gelandang bertahan yang cerdas dan disiplin, Mike memiliki kemampuan dalam membaca permainan lawan dan melakukan intersep krusial. Kemampuan ini membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diincar oleh beberapa klub besar Eropa, namun Mike tetap memilih untuk fokus mengembangkan karirnya di Belanda. Kemampuannya yang serba bisa, baik dalam bertahan maupun membangun serangan dari lini tengah, membuat Mike menjadi pemain yang sangat berharga. Ia dikenal memiliki stamina yang kuat, kemampuan tackle yang presisi, dan ketenangan saat menghadapi tekanan lawan. Kombinasi dari semua ini membuat Mike diproyeksikan untuk menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik di masa depan. Timnas Indonesia saat ini tengah melakukan persiapan intensif untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses melewati babak sebelumnya, tantangan di babak ketiga akan lebih berat, dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas tinggi. Kehadiran Mike Klein diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kreativitas di lini tengah, sekaligus membantu dalam pertahanan dan serangan. Jika proses naturalisasi Mike selesai tepat waktu, ia akan langsung bergabung dengan pemusatan latihan timnas yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini. Pelatih Shin Tae-yong akan memanfaatkan kemampuan Mike untuk menyeimbangkan tim dalam berbagai skenario permainan, baik saat menghadapi tim yang kuat secara ofensif maupun defensif. Naturalisasi Mike Klein merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Kehadiran pemain muda berbakat ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan prestasi timnas, termasuk kemungkinan besar lolos ke Piala Dunia 2026.
Namun, semua harapan ini akan bergantung pada bagaimana Mike mampu beradaptasi dengan rekan-rekannya di timnas dan gaya permainan yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Bagi Mike Lane, kesempatan untuk bermain di panggung internasional bersama timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar. Ia menyadari ekspektasi tinggi yang diberikan padanya, tetapi juga bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi tanah leluhurnya. Kini, semua mata tertuju pada Mike, menantikan apakah ia bisa memenuhi ekspektasi tersebut dan membawa Indonesia menuju kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Kabar mengenai naturalisasi Mike Lane menambah semangat baru bagi sepak bola Indonesia. Publik dan penggemar sepak bola tanah air kini menantikan debut pemain muda ini di lapangan hijau dengan harapan besar. Apakah Mike akan mampu memberikan dampak positif dan menjadi andalan baru di lini tengah skuad Garuda? Kita tunggu aksinya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumor naturalisasi pemain kian liar, Anthony Matheus dos Santos dikabarkan akan perkuat timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia Round 3. Rumor mengenai pemain yang akan menjadi target naturalisasi semakin liar beredar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Seperti bola salju, spekulasi tentang nama-nama pemain yang bakal segera diberi kewarganegaraan Indonesia terus bergulir dan semakin besar. Salah satu nama yang belakangan ini santer dikabarkan bakal dinaturalisasi adalah Anthony Matheus dos Santos. Penggawa Manchester United ini menjadi nama terbaru yang disebut-sebut menjadi target operasi senyap PSSI menjelang kualifikasi Piala Dunia Round 3. Anthony Matheus dos Santos, atau yang lebih dikenal dengan nama Anthony, adalah salah satu pemain muda berbakat yang telah menunjukkan performa impresif di Liga Inggris bersama Manchester United. Winger asal Brasil ini dikenal dengan kecepatan, keterampilan dribbling yang mumpuni, dan kemampuan mencetak gol yang tajam. Tidak heran jika namanya mencuat sebagai salah satu target naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor ini muncul setelah PSSI mengumumkan rencana mereka untuk memperkuat skuad timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia Round 3. PSSI telah menyatakan komitmennya untuk mencari pemain-pemain berkualitas yang bisa memberikan kontribusi signifikan bagi timnas. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga terbaik di dunia, Anthony dianggap sebagai tambahan yang potensial bagi timnas Indonesia. Sejak kabar ini mencuat, media sosial dan forum-forum sepak bola dipenuhi dengan diskusi mengenai kemungkinan Anthony bergabung dengan timnas Indonesia. Para penggemar sepak bola Indonesia menunjukkan antusiasme dan harapan tinggi akan dampak positif yang bisa diberikan Anthony jika benar-benar dinaturalisasi dan bermain untuk Indonesia. Banyak yang percaya bahwa kehadiran pemain sekelas Anthony bisa meningkatkan performa timnas Indonesia di ajang internasional. Namun, di balik antusiasme tersebut, juga muncul skeptisisme dan kritik dari beberapa pihak. Beberapa pengamat sepak bola mempertanyakan urgensi dan etika dari proses naturalisasi pemain asing, terutama yang tidak memiliki keterikatan langsung dengan Indonesia. Mereka berpendapat bahwa PSSI seharusnya lebih fokus pada pengembangan pemain lokal dan pembinaan usia dini daripada mengandalkan pemain naturalisasi. Di tengah berbagai spekulasi dan perdebatan, PSSI belum memberikan konfirmasi resmi mengenai rumor ini. Pihak PSSI menyatakan bahwa mereka sedang melakukan evaluasi dan seleksi secara ketat untuk memastikan bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi benar-benar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Kami memahami ekspektasi tinggi dari para penggemar, namun proses ini memerlukan waktu dan pertimbangan yang matang, ujar seorang pejabat PSSI yang tidak ingin disebutkan namanya. Sementara itu, Anthony sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut saat ini sedang fokus menjalani musim kompetisi bersama Manchester United. Jika rumor ini benar adanya, maka proses naturalisasi Anthony kemungkinan besar akan melibatkan negosiasi yang kompleks antara berbagai pihak, termasuk klub, agen, dan federasi sepak bola Brasil. Di sisi lain, beberapa pemain naturalisasi sebelumnya telah menunjukkan dampak positif bagi timnas Indonesia. Kesuksesan mereka menjadi salah satu alasan mengapa PSSI terus mengeksplorasi kemungkinan untuk menambah pemain naturalisasi. Menjelang kualifikasi Piala Dunia Round 3,
PSSI tentu ingin memastikan bahwa timnas Indonesia berada dalam kondisi terbaik dengan skuad yang kompetitif. Jika Anthony benar-benar bergabung, ini akan menjadi salah satu langkah besar bagi PSSI dalam upaya mereka untuk mencapai hasil terbaik di ajang internasional. Hingga saat ini, para penggemar sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu dengan harap-harap cemas mengenai kelanjutan dari rumor ini. Apakah Anthony Matheus dos Santos akan menjadi penggawa timnas Indonesia berikutnya? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, perkembangan ini akan terus menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ula Romeni berminat naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, kabar mengejutkan datang dari pemain muda berbakat asal Belanda, Ula Romeni. Pemain yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen di Eredivisie tersebut menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat tim nasional Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni, yang lahir pada 20 Juni 2000 di Nijmegen, Belanda, telah menunjukkan bakatnya sejak usia dini. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi NEC Nijmegen, di mana ia berkembang menjadi salah satu prospek muda paling menjanjikan. Romeni dikenal karena ketajamannya di depan gawang, kemampuan dribble yang mumpuni, serta visi bermain yang luas. Dalam beberapa musim terakhir, ia berhasil menarik perhatian banyak klub besar di Eropa berkat penampilan gemilangnya. Di musim 2023-2024, Romeni mencatatkan total 15 gol dan 8 assist dalam 32 pertandingan di Eredivisie. Prestasi ini tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai salah satu striker muda terbaik di Belanda, tetapi juga menarik perhatian tim nasional Belanda. Namun, kesempatan bermain di tim utama oranye tampaknya masih jauh dari jangkauan, mengingat ketatnya persaingan di lini depan tim tersebut. Keputusan Ula Romeni untuk mempertimbangkan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia bukanlah tanpa alasan. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Romeni mengungkapkan bahwa ia memiliki ikatan emosional dengan Indonesia melalui kakeknya yang berasal dari Surabaya. Saya selalu merasa memiliki hubungan khusus dengan Indonesia. Kakek saya sering bercerita tentang keindahan budaya dan keramahan orang-orang di sana. Ketika kesempatan ini datang, saya merasa ini adalah takdir, ungkap Romeni. Selain faktor emosional, Romeni juga melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk berkarir di level internasional. Indonesia memiliki tim nasional yang sedang berkembang pesat. Saya ingin menjadi bagian dari proyek ambisius ini dan membantu Indonesia meraih prestasi di kancah internasional, khususnya di Piala Dunia, tambahnya. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyambut baik minat Romeni untuk dinaturalisasi. Dalam pernyataannya, Thohir mengatakan, "Kami sangat gembira mendengar ketertarikan Ula Romeni untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dengan kualitas dan pengalamannya, kami yakin ia akan memberikan kontribusi besar dalam upaya kami lolos ke Piala Dunia 2026." Respon positif juga datang dari berbagai kalangan, mulai dari pelatih, pemain, hingga penggemar sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, menyatakan antusiasmenya terhadap potensi kehadiran Romeni di skuad Garuda. Ula Romeni adalah pemain muda dengan bakat luar biasa. Kehadirannya akan menambah daya serang tim dan memberikan variasi taktik yang lebih kaya, ujar Shin. Para penggemar sepak bola di media sosial juga menyambut hangat berita ini. Mereka berharap Romeni dapat segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia. Ini adalah kabar yang sangat baik. Dengan kehadiran Romeni, saya yakin timnas kita akan semakin kuat dan kompetitif, tulis salah satu netizen di Twitter. Proses naturalisasi Ula Romeni diharapkan dapat berjalan lancar mengingat dukungan penuh dari PSSI dan pemerintah Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan penuh dalam proses administrasi dan legalitas naturalisasi Romeni. Kami akan memastikan semua prosedur berjalan cepat dan tepat waktu, sehingga Ula Romeni bisa segera bergabung dengan timnas. Sementara itu, timnas Indonesia terus mempersiapkan diri jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Setelah berhasil melewati babak kedua dengan performa impresif, skuad Garuda kini berfokus pada persiapan fisik, taktik, dan mental untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di babak berikutnya. Dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Romeni, diharapkan timnas Indonesia dapat tampil lebih solid dan kompetitif. Harapan besar kini terletak di pundak Ula Romeni. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Adaptasi dengan budaya dan gaya bermain sepak bola di Indonesia akan menjadi salah satu hal yang perlu diatasi oleh Romeni. Namun, dengan tekad dan kerja keras, banyak yang yakin bahwa ia akan berhasil. Ula Romeni sendiri menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Saya siap memberikan segalanya untuk Indonesia. Ini adalah kesempatan besar bagi saya dan saya tidak akan menyia-nyiakannya. Saya ingin membuat kakek saya bangga dan membantu Indonesia meraih kesuksesan di kancah internasional, pungkasnya. Dengan semangat baru dan tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi seperti Ula Romeni, timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan kejutan dan mencapai prestasi gemilang di Piala Dunia 2026. Perjalanan masih panjang, tetapi dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, tidak ada yang tidak mungkin. Kita tunggu aksi-aksi brilian dari Ula Romeni bersama skuad Garuda di lapangan hijau. Rumor kuat Daan Roth segera dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI langsung gerak cepat. Rumor mengenai naturalisasi Daan Roth, pemain muda berbakat asal Belanda, semakin menguat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dikabarkan langsung bergerak cepat untuk mengamankan jasa pemain yang diprediksi akan memberikan dampak signifikan bagi tim nasional Indonesia. Daan Roth, yang saat ini bermain untuk salah satu klub top Eredivisie, telah menunjukkan performa gemilang di kompetisi domestik maupun internasional. Kecepatan, visi bermain, dan kemampuan mencetak gol yang dimilikinya membuatnya menjadi aset berharga bagi setiap tim yang ia bela. Potensi besar ini tidak luput dari perhatian PSSI yang tengah berupaya memperkuat skuad Garuda menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI, Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa proses naturalisasi Daan Roth menjadi salah satu prioritas utama. Kami menyadari betapa pentingnya memperkuat tim nasional dengan pemain-pemain berkualitas. Daan Roth adalah salah satu pemain yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi tim kami. Kami sedang dalam proses untuk memastikan dia bisa bergabung secepat mungkin, ujarnya. Langkah cepat PSSI ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk para penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak yang berharap kehadiran Daan Roth bisa menjadi solusi atas masalah ketajaman lini depan tim nasional yang selama ini menjadi sorotan. Dengan kemampuan teknis dan pengalaman bermain di Liga Eropa, Daan Roth diharapkan bisa menambah daya gedor serangan Indonesia. Proses naturalisasi pemain memang bukan hal baru bagi Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain asing telah dinaturalisasi dan memberikan kontribusi nyata bagi timnas. Namun, kasus Daan Roth dianggap istimewa karena potensi yang dimilikinya untuk benar-benar mengubah dinamika permainan tim. Sumber dalam PSSI yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa proses administrasi dan persetujuan dari pihak terkait sedang berjalan lancar. Kami optimis bahwa semua proses bisa diselesaikan tepat waktu. Daan Roth sendiri menunjukkan ketertarikan besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan kami bekerja keras untuk merealisasikannya, katanya. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik kabar ini. Menurutnya, kehadiran Daan Roth bisa menambah variasi taktik dan strategi tim. Saya telah melihat rekaman pertandingan Daan Roth dan dia adalah pemain yang sangat berbakat. Kami membutuhkan pemain seperti dia untuk meningkatkan performa tim di kualifikasi Piala Dunia. Saya berharap proses naturalisasi ini bisa segera selesai, ujar Shin Tae-yong. Daan Roth sendiri, dalam beberapa wawancara dengan media Belanda, menyatakan ketertarikannya untuk bermain di level internasional bersama Indonesia. Ini adalah kesempatan yang menarik. Indonesia adalah negara yang memiliki passion besar terhadap sepak bola dan saya ingin menjadi bagian dari itu.
Saya berharap semua proses bisa berjalan lancar dan saya bisa segera bergabung dengan tim, ungkap Daan Rots. Dengan semakin dekatnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, waktu menjadi faktor krusial. PSSI dan seluruh pihak terkait bekerja keras untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Jika semua berjalan sesuai rencana, Daan Rots diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat, memberikan tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap bahwa rumor ini segera menjadi kenyataan. Kehadiran Daan Rots bisa menjadi titik balik bagi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuka peluang lebih besar untuk lolos ke putaran final dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dengan semangat dan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, mari kita nantikan perkembangan selanjutnya dari proses naturalisasi Daan Rots.